Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Selamat malam juga bagi semua umat Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang yang berada di rumah masing-masing. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Semoga kita semua senantiasa sehat, diberkati Tuhan, walaupun di tengah situasi pandemi, kita tetap bersatu dalam iman dan kasih. Sungguh hal yang luar biasa pada kesempatan minggu yang kedua pada hari Rabu ini, kita masih diberikan kesempatan untuk doa rosario bersama yang sebelumnya kita di KBG masing-masing sudah seringkali melakukan doa rosario setiap bulan Mei, Oktober, full 1 bulan ya Bapak Ibu ya kita ya. Di semua KBG dan wilayah yang ada di paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Namun apa daya karena pandemi, semua kegiatan kita terhenti. Tapi puji Tuhan, kita diberikan kesempatan yang luar biasa melalui teknologi kita dipersatukan. Di kanal YouTube Paroki, kita berdoa rosario bersama dan pada hari Rabu yang kedua ini, kita umat wilayah 6 sebagai tuan rumahnya. Mari kita siapkan hati kita awali doa rosario pada malam hari ini dengan lagu pembukaan dari buku Santo Yosef Pelindung Kita, nomor 10, Seperti Yosef. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Ya Yesus Engkau hadir. Kasih-Mu, sumber selamat kami mau seperti Yosef, selalu dengan-Mu, mengasihi diri-Mu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria Ratu Rosario, pandanglah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di hadapan-Mu. Terimalah doa rosario suci ini yang kami persembahkan kepadamu sesuai permintaan-Mu di Fatima sebagai tanda cinta kepadamu. Dengan rendah hati kami mohon, doa khususnya kami mohon, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini hingga masa pandemi ini berakhir. Semoga melalui doa rosario Santo Yosef, Allah Bapa di surga, semakin dimuliakan, nama-Mu semakin dihormati. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan Allah Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, pembangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa sedih. Peristiwa sedih pertama, berdoa dalam sakrat maut kepada Bapa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus memang seorang pendoa sejati. Injil sangat sering menceritakan tentang Yesus yang berdoa, terutama menjelang peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Bagi Yesus, doa adalah sarana membangun relasi dengan Allah. Doa adalah sumber kekuatannya. Sebelum menjalani sengsara dan wafatnya pun, Yesus berdoa. Ia berdoa di Taman Getsemani. Doa Yesus di Taman Getsemani jelas menunjukkan bahwa ia mendahulukan kehendak Allah Bapa di surga dibandingkan kehendaknya sendiri. Doa Yesus di Taman ini mengajarkan kita untuk berdoa dengan benar. Berdoa bukan berarti menyampaikan kepada Allah segala keinginan kita. Tetapi berdoa berarti mencari tahu apa yang Allah kehendaki bagi kita. Berdoa bukan berarti memaksa Allah untuk menunjukkan kuasanya. Tetapi berdoa berarti percaya dan menyandarkan diri pada rencana Allah yang sempurna. Berdoa pun berarti mencari kekuatan untuk mendahulukan keinginan dan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Kebiasaan Yesus yang rajin berdoa pastilah tidak mungkin terjadi begitu saja. Kebiasaan ini sudah terbentuk dalam diri Yesus karena Yusuf, bapak duniawinya, senantiasa mengajarkannya sejak ia masih kecil. Itu pun berarti pula bahwa Yusuf sendiri adalah seorang pendoa.
Ia tidak hanya mengajarkan Yesus berdoa, tetapi ia pasti juga melakukan apa yang ia ajarkan itu. Justru relasinya yang sangat dekat dengan Allah itulah yang menjadikan Yusuf selalu mengutamakan kehendak Allah dalam hidupnya. Yusuf selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Marilah kita juga selalu memiliki waktu untuk berdoa kepada Allah, membangun relasi dengannya, sehingga kita juga semakin peka akan kehendaknya bagi kita dalam kehidupan ini. Dengan memiliki relasi yang intens dengan Allah, kita akan membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kehadiran-Mu. Amin. Peristiwa sedih kedua, Yesus didera.
Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungunya yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Sejak Maria dan Yusuf menerima kehendak Allah untuk menjadi orang tua bagi putranya yang menjadi manusia, mereka mulai mengalami deraan, hidup yang tidak kecil. Maria harus melahirkan di Bethlehem di kandang hewan. Mereka harus mengungsi ke Mesir, harus hidup dalam kesederhanaan sesuai dengan profesi Yusuf sebagai tukang kayu. Yesus kecil melihat dan mengalami sendiri bagaimana Yusuf, bapak asuhnya, bekerja keras untuk menafkahi dirinya dan ibunya. Yesus melihat dan mengalami bagaimana Yusuf, bapak asuhnya, tidak mengeluh dalam kesusahan. Yesus melihat dan mengalami bagaimana orang tuanya selaku bersikap, merenungkannya dalam hati. Ketika mereka tidak mengerti mengapa harus mengalami hal-hal seperti itu. Berbekal dari konsistensi Maria dan Yusuf dalam menaati perintah Allah, Yesus pun tidak mundur dari dera yang menimpa dirinya. Seperti Yusuf yang diam namun terus berkarya, demikian juga Yesus tidak membuka mulutnya seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Dalam diamnya, Yusuf bisa mendengarkan suara Allah dan selalu menemukan solusi untuk melaksanakan kehendak Allah. Demikian juga Yesus. Paus Fransiskus sungguh percaya bahwa Santo Yusuf adalah pelindung khusus bagi semua orang yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena perang, kebencian, penganiayaan, dan kesengsaraan. Maka setiap orang yang membutuhkan, setiap orang miskin, setiap orang yang menderita, setiap orang yang menjelang kematian, setiap orang asing, setiap orang yang dipenjara, setiap orang sakit adalah anak yang terus dijaga Yusuf. Inilah sebabnya Yusuf dimohonkan sebagai pelindung orang yang menderita, orang yang membutuhkan, orang yang terbuang, orang yang sengsara, orang miskin, orang yang menjelang kematian. Dan inilah sebabnya gereja harus pertama-tama mengasihi yang paling kecil dari mereka karena Yesus telah menempatkan perhatian utamanya kepada mereka sebagai identifikasi pribadinya. Dari Yusuf kita harus belajar perhatian dan tanggung jawab yang sama untuk mengasihi anak dan ibunya, mencintai sakramen-sakramen dan amal kasih, mencintai gereja dan orang-orang miskin. Masing-masing dari realitas ini selalu adalah anak dan ibunya. Di tengah deraan badai kehidupan, terutama akibat pandemi COVID-19, marilah kita memohon pertolongan Santo Yusuf, sang pelindung orang-orang yang sengsara. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keajaiban. Amin. Peristiwa sedih yang ketiga. Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Yesus dimahkotai duri berarti dia dihina meski seolah-olah dihormati. Namun mahkota duri Yesus tidak hanya menunjukkan kehinaan yang dialaminya, melainkan menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Mahkota melambangkan sebuah kekuasaan, kedudukan yang tinggi, kehormatan yang dikenakan oleh sang raja. Tetapi mahkota duri memberikan makna yang berbeda. Yesus memang adalah raja semesta alam. Namun ia adalah raja yang rendah hati. Raja yang datang untuk melayani. Raja yang berinkarnasi menjadi manusia dan sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Dengan mengenakan mahkota duri, Yesus mengajarkan kita untuk tidak seharusnya mengejar kehormatan, kekuasaan, dan kedudukan yang tinggi ataupun kekayaan berlimpah seperti seorang raja.
Hal ini juga diteladankan oleh Santo Yusuf. Ia berdarah bangsawan, namun profesinya adalah seorang tukang kayu dan menjalani kehidupan dalam kesederhanaan dan penuh kesahajaan. Mari kita menjalani kehidupan kita dalam kesederhanaan, tidak mengejar pangkat dan kedudukan, kehormatan dan gengsi, juga kekayaan yang berlimpah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keajaiban. Amin. Peristiwa sedih keempat, Yesus memanggul salibnya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Saat Yesus memikul salibnya, ia membawa lebih dari sekedar kayu salib. Pada saat itu Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia, menghadapi hukuman yang pantas didapatkan oleh manusia
Akibat dosa-dosanya itu yang dideritanya demi untuk manusia. Yesus menegaskan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dia pun mengatakan bahwa hal ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Memanggul salib berarti juga rela menderita demi orang lain. Sebuah sikap pengorbanan diri mengatasi sikap mementingkan diri sendiri. Dalam arti ini, dalam hidupnya Santo Yusuf telah memanggul salibnya. Ia telah mematikan dirinya demi kehendak dan rencana keselamatan Allah terjadi dan berlangsung. Ia rela berkorban bagi keluarga yang dipercayakan dalam pemeliharaannya. Ia mengabdikan hidupnya bagi terlaksananya karya Allah menyelamatkan manusia. Mengikuti Yesus dan meneladan Santo Yusuf, kita juga harus berani memanggul salib kita. Dengan memikul salib kita sehari-hari, berarti kita mematikan diri kita sendiri untuk hidup kembali sebagai ciptaan baru. Di dalam pelayanan dan ketaatan kita kepada Kristus, ini berarti menyerahkan kehendak kita kepada Allah, termasuk ambisi dan semua keinginan kita. Tujuan tertinggi kita bukan lagi mencari kebahagiaan diri kita sendiri, melainkan dengan rela meninggalkan segala sesuatu dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan sesama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keajaiban. Amin. Peristiwa sedih kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Menjelang wafatnya di atas salib, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Penyerahan Yesus kali ini adalah penyerahan paripurna. Sesungguhnya seluruh hidup Yesus sendiri adalah sebuah penyerahan total kepada Allah dan kehendaknya. Sama seperti Santo Yusuf yang berserah dan mengabdi sepenuhnya pada Allah dan kehendaknya dalam ketaatan dan kesetiaan sempurna hingga akhir hidupnya di dunia. Kematiannya adalah kematian bahagia karena ia telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya secara paripurna. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah sesuatu tanda kekalahan, tetapi justru kemenangan. Penderitaan dan wafatnya itu memang merupakan suatu kebodohan menurut hikmat manusia, tetapi merupakan kemenangan menurut hikmat Allah. Yesus, Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, wafat di salib sebagai kurban tebusan dosa-dosa umat manusia. Agar dengan demikian, jurang yang memisahkan antara Allah dan manusia akibat dosa dapat terjembatani sehingga manusia dapat kembali kepada Allah dan menerima kehidupan kekal. Maka kematian Yesus menyelamatkan manusia. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang. Teladan ini pasti pula didapatkannya dari Yusuf yang senantiasa berkorban bagi keluarganya. Dalam hidup kita sebagai manusia, penderitaan, sakit, kematian juga adalah bagian hidup yang tak terelakkan. Pengingat bagi kita akan keterbatasan manusiawi kita dan perlunya kita berpasrah pada Allah. Menjalani sakit, derita, dan kematian dengan rela berarti kita juga mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Berarti mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan ikut menebus penderitaan itu. Mari kita berani berserah pada Allah, berani mengikuti keterbatasan kita. Tidak ada yang ditakutkan dengan kematian bagi orang yang mengasihi dan memberikan hidup penuhnya untuk Allah. Kita mohon pula agar Santo Yusuf mendoakan kita selama peziarahan hidup kita di dunia dan
kematian kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kehadiran-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa rosario kita minggu kedua sudah selesai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, doa rosario kita pada malam hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya umat wilayah 6 sebagai tuan rumah, dan umat paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu, semoga kita senantiasa diberkati Tuhan, dan sampai jumpa kembali pada doa rosario minggu ketiga Rabu depan. Dan untuk mengakhiri doa rosario malam hari ini, mari kita nyanyikan bersama lagu penutup dari buku Santo Yosef Pelindung Kita, nomor 9, Kau Sambut Yesus. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua.
Yesus.